Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu David De Gea melakukan blunder fatal di laga menghadapi Everton dini hari tadi. Sementara demam Cristiano Ronaldo sudah terjadi di Arab Saudi di mana para penggemar tiba-tiba masuk ke dalam lapangan dengan selebrasi siu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup di mana Manchester United yang meraih kemenangan telak atas Everton 3-1. Di laga ini juga kiper MU yakni David De Gea melakukan blunder yang sangat-sangat fatal. Penasaran seperti apa blundernya? Tonton sampai selesai guys. Manchester United berhasil meneguk Everton di Old Trafford pada putaran ketiga turnamen Piala FA. Pada laga tersebut, skuad asuhan Erik ten Hag ini mampu menang dengan skor 3-1. 3 gol setan merah dicetak melalui Anthony, gol bunuh diri dari Conor Coady dan penalti dari Marcus Rashford. Sedangkan gol tunggal Everton dicetak lewat Conor Coady di menit ke-14. Dengan kemenangan ini setan merah pun dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Terdapat momen kocak pada laga Manchester United menghadapi Everton dini hari tadi. Saat itu kiper Manchester United yakni David De Gea menjadi pusat perhatian di laga tersebut. Bukan karena aksi penyelamatan gemilangnya, melainkan blunder kocak yang dilakukannya pada menit ke-13. Hal ini bermula dari umpan datar Amadou Onana. Neil Maupay yang sudah menunggu langsung melepaskan sepakan ke arah gawang. Kiper asal Spanyol itu justru terlihat membiarkan bola melewati kedua sisi kakinya. Akibat blunder ini membuat Everton mampu menyamakan kedudukan lewat Conor Coady. Beruntung blunder ini nggak membuat setan merah menelan kekalahan. Paris Saint-Germain melakoni babak penyisihan Piala Perancis saat berhadapan dengan Charleroi. Pada laga itu skuad Les Parisiens menang dengan skor 1-3. Ketiga gol PSG dicetak oleh Hugo Ekitike pada menit ke-13 pertandingan. Selanjutnya disusul oleh Carlos Soler di menit ke-78 dan juga Juan Bernat pada masa injury time. Hasilnya skuad asuhan Christophe Galtier berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Perancis. Kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga antara Villarreal kontra Real Madrid. Ada Setien yang optimis bisa meraih 3 poin atas Real Madrid. Sedangkan Carlo Ancelotti menyebut kalau Villarreal sudah banyak perubahan sejak kepergian Unai Emery. Villarreal sedang dalam tren positif setelah sukses meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir. Dengan modal tersebut, Quique Setien optimis skuadnya bisa mengatasi Real Madrid. Saat ini skuad kapal selam kuning sendiri memang sedang mengejar zona Liga Champions, sebab mereka saat ini masih tertahan di peringkat 7 klasemen sementara La Liga. Meskipun begitu, Setien mewaspadai beberapa pemain yang bisa mendapatkan Villarreal di laga nanti. Salah satu pemain yang bakal menjadi perhatian lebih adalah Luka Modric. Carlo Ancelotti memberikan komentarnya menjelang laga Real Madrid menghadapi Villarreal. Juru taktik Italia itu menyebut Villarreal punya identitas baru pasca ditinggal Unai Emery. Di tangan Quique Setien, Villarreal menjelma menjadi tim yang memainkan permainan menyerang. Oleh sebab itu, Ancelotti pun menilai kalau laga ini bakal berjalan sangat sengit. Ex-pelatih AC Milan ini meminta anak asuhnya untuk bisa mengatasi perlawanan Villarreal. Kemenangan ini sangat penting agar bisa terus bersaing dengan Barcelona di puncak klasemen. Kabar duka datang dari legenda sepak bola Italia Gianluca Vialli. Mantan pemain Sampdoria ini baru saja dinyatakan meninggal dunia kemarin sore karena penyakit kanker yang membekapnya. Sebelumnya Vialli memang sudah terkena kanker sejak tahun 2018 lalu. Selama menjadi pemain sepak bola, ex-pemain Chelsea ini telah mengemas 259 gol dari 673 pertandingan. Selain itu di level timnas, catatan Vialli bersama skuad Gli Azzurri juga lumayan mentereng. Dia berhasil mengemas 59 caps dengan torehan 16 gol di berbagai kompetisi. Liverpool sedang mengincar Théo Koopmeiners dari klub Serie A yakni Atalanta. Pemain timnas Belanda itu diproyeksikan untuk menjadi pesaing Fabinho di lini tengah skuad The Reds. Akhir-akhir ini Fabinho sendiri memang kerap berhalangan tampil karena masalah cedera. Hasilnya Liverpool nggak punya pengganti yang sepadan di sektor gelandang bertahan. Namun skuad The Reds harus menyiapkan dana besar untuk membawa Koopmeiners ke Anfield. Sebab saat ini ex-pemain AS Alkmaar tersebut merupakan pemain penting di skuad Ladea. Milan Skriniar sedang diincar oleh raksasa Liga Inggris Liverpool.
Pemain asal Slovakia ini rencananya akan menggantikan peran Virgil van Dijk yang akan absen panjang karena cedera hamstring. Peluang Liverpool saat ini untuk mendapatkan Skriniar terbilang cukup besar, sebab kontraknya akan habis pada akhir musim panas 2023 nanti. Selain itu, bek 27 tahun ini juga baru saja menolak tawaran kontrak baru dari skuad Nerazzurri. Pasalnya, Skriniar ingin mencari tantangan baru di luar Italia. Beralih ke kabar rumor transfer guys, ada Manchester United yang membidik Eric Maxim Choupo-Moting yang di musim ini tampil gemilang bersama Bayern Munchen. Sedangkan anak kedua David Beckham resmi bergabung ke klub Premier League yakni Brentford B. Manchester United kembali menghidupkan minat mereka untuk memboyong Eric Maxim Choupo-Moting. Sebelumnya di musim panas lalu, Setan Merah sempat mengincar bomber Kamerun itu. Striker Bayern Munchen ini diproyeksikan akan menjadi pengganti Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag selaku pelatih mengaku kepincut dengan penampilan sang bomber di musim ini. Bagaimana tidak, Choupo-Moting sendiri telah mengemas 9 gol dan 3 assist dari 14 laga di berbagai kompetisi. Sayang, sang bomber disebut akan memperpanjang masa baktinya di Bayern Munchen. Manchester United dikabarkan tengah membidik bek tengah AS Monaco yakni Axel Disasi. Disasi didatangkan setelah Setan Merah gagal mendatangkan Benoit Badiashile. Sebab bek muda asal Prancis itu sudah resmi bergabung ke raksasa kota London yakni Chelsea. Disasi sendiri merupakan pemain timnas Prancis yang tergabung di Piala Dunia lalu. Walaupun jarang tampil, Setan Merah terpikat dengan gaya permainan sang pemain. Peluang merekrut Disasi terbuka lebar mengingat dia berencana ingin berkarir di luar Perancis. Brentford resmi mendatangkan Romeo James Beckham dari Inter Miami. Anak kedua dari David Beckham ini bertahan di skuad The Bees selama 6 bulan dengan status pemain pinjaman. Brentford sendiri kepincut dengan penampilan impresif Romeo di kompetisi MLS. Setelah bergabung, winger 20 tahun ini akan bermain bersama tim muda yakni Brentford B. Pelatih Brentford B yakni McFarlane mengaku bahagia dengan kedatangan Romeo. Dia pun sangat senang dengan gaya permainan sang pemain di atas lapangan. Kalau tadi kabar rumor transfer, kali ini ada Southampton yang sudah resmi mendatangkan Mislav Orsic dari Dinamo Zagreb. Sedangkan RB Leipzig resmi memperpanjang kontrak bek tengah andalan mereka yakni Josko Vardiol. Southampton resmi mendatangkan Mislav Orsic dari Dinamo Zagreb. Skuad The Saints harus merogoh kocek 6 juta pound sterling untuk mendatangkan winger 30 tahun tersebut. Pemain timnas Kroasia ini menandatangani kontrak di skuad The Saints sampai tahun 2025. Orsic mengatakan dirinya sangat senang usai bergabung di skuad asuhan Nathan Jones tersebut. Sebab dirinya sudah lama memimpikan untuk bermain di kompetisi Premier League. Di musim ini Orsic telah membukukan 13 gol dan 9 assist dari 24 pertandingan yang dilakoni. Josko Vardiol kerap menjadi incaran sejumlah klub top Eropa pasca tampil apik di Piala Dunia lalu. Tanpa pikir panjang, RB Leipzig pun langsung memperpanjang kontrak bek timnas Kroasia tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Eberl selaku direktur RB Leipzig. Eberl pun mengaku senang usai Vardiol memperpanjang kontraknya bersama klub. Dia juga menambahkan kalau RB Leipzig nggak punya niatan menjual sang pemain di musim dingin ini. Kabarnya Vardiol memperpanjang masa baktinya sampai tahun 2027. Sergio Ramos gencar dirumorkan akan pergi pada musim panas nanti. Performanya yang masih angin-anginan menjadi alasan Paris Saint-Germain bisa melepasnya setelah kontraknya habis. Mendengar hal itu, Sevilla langsung melihat peluang untuk memboyong Ramos. Apalagi skuad Los Palangana's merupakan klub masa kecilnya sebelum hengkang ke Real Madrid. Di sisi lain, Ramos belum bisa menentukan masa depannya sekarang. Pemain asal Spanyol itu lebih memilih fokus untuk mengembalikan kebugarannya agar bisa bermain dengan bagus. Roberto Martinez tengah dibidik Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF. Pelatih asal Spanyol ini masuk sebagai target baru setelah memutuskan untuk memecat Fernando Santos. Prestasi Martinez bersama timnas Belgia juga bisa dibilang cukup gemilang. Sebab dia sempat membawa skuad Red Devil berada di posisi 1 ranking FIFA. Sayangnya hasil buruk yang dialami Belgia pada perhelatan Piala Dunia lalu membuatnya harus melepas jabatannya sebagai pelatih kepala setelah menjabat sejak September 2018. Al-Nassr terus berburu pemain-pemain di Liga Top Eropa. Kali ini skuad global mengincar Eden Hazard dari Real Madrid sebagai rekrutan anyar.
Pemain 31 tahun itu dikabarkan akan hengkang pada akhir musim nanti, sebab kontrak Hazard memang akan selesai setelah nggak diperpanjang oleh skuad Los Blancos. Performanya yang masih belum membaik menjadi alasan utama skuad El Real melepasnya. Hazard akan menjadi rekan satu tim Ronaldo apabila memutuskan untuk hengkang ke Al Nassr. Berikutnya ada kabar dari klub Al Nassr nih, di mana Cristiano Ronaldo terlihat ikut berselebrasi saat Al Nassr mencetak gol. Bicara soal Ronaldo, di Arab Saudi sudah demam Ronaldo, di mana para penggemar di laga Al Ittihad dan Al Hilal masuk ke lapangan dengan selebrasi siu. Al Nassr memulai tahun 2023 dengan berhasil meraih poin penuh. Skala asuhan Rudi Garcia ini berhasil menang atas Al-Tae dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Sayang di laga ini Cristiano Ronaldo belum menjalani debut pertamanya di Al Nassr. Dalam video yang beredar, Ronaldo terlihat sedang menggoes sepeda di ruang ganti pemain. Bintang timnas Portugal itu bahkan ikut berselebrasi saat Al Nassr merayakan gol mereka yang dicetak melalui Talisca. Kabarnya Ronaldo baru bisa bertanding pada akhir Januari mendatang. Demam Cristiano Ronaldo rupanya nggak cuma terjadi kepada para penggemar Al Nassr saja. Salah satu kejadian unik terjadi di laga antara Al Ittihad melawan Al Hilal. Saat itu 2 penonton tiba-tiba masuk ke dalam lapangan dengan menerobos pasukan keamanan. Menariknya saat berada di lapangan mereka terlihat berselebrasi siu. Mengetahui kejadian itu, pengamanan lapangan pun langsung sigap untuk menangkap penonton tersebut. Sebelum pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam, para pendukung skuad Garuda sempat terjadi keributan dengan pasukan pengawal presiden atau yang biasa disebut Pas Pampres. Pas Pampres terlihat menyita sejumlah atribut koreografi salah satu sekelompok supporter timnas Indonesia yakni La Grande. Akibat kejadian tersebut mereka pun terlihat sangat kecewa. La Grande yang menempati sisi utara Stadion Gelora Bung Karno itu pun langsung memboikot pertandingan. Saat itu mereka membuat aksi dengan mengosongkan stadion. Kita masuk ke hasil pertandingan semifinal Piala AFF, di mana timnas Indonesia gagal menang setelah ditahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Di laga ini juga terdapat momen di mana Duyen van Hau bikin pendukung timnas Indonesia marah-marah karena aksinya. Waduh, kira-kira ulah apa lagi yang dibikin oleh Duyen van Hau ya guys? Tonton sampai selesai. Timnas Indonesia menjalani leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda ditahan imbang Vietnam dengan skor kacamata. Sejak babak pertama, anak asuh Sintayong tampil menekan ke lini pertahanan Vietnam. Sayang rapatnya lini pertahanan membuat skuad Garuda kesulitan untuk mencetak gol. Hasil imbang ini membuat asa skuad Garuda untuk lolos ke partai final semakin sulit. Mereka wajib menang pada leg kedua yang digelar di Stadion Maidin di tanggal 9 mendatang. Laga timnas Indonesia dan Vietnam diwarnai oleh sejumlah drama yang menyedot perhatian. Salah satunya ada pemain Vietnam yakni Duyen van Hau yang bermain kasar di laga tersebut. Pemain bernomor punggung 5 itu beberapa kali terlihat menjegal para pemain skuad Garuda. Anehnya setiap kali menekel, Van Hau justru seolah-olah menjadi korban. Saat itu dia pun terlihat meringis kesakitan agar sang wasit nggak mengganjarnya kartu kuning. Akting Van Hau itu nyatanya berhasil mengelabui wasit yang memimpin pertandingan. Masuk ke hasil konferensi pers Piala AFF, ada Sintayong yang masih menyoroti penyelesaian akhir para pemainnya. Sedangkan Park Hang-seo menyebut kalau laga menghadapi Indonesia bukanlah laga yang mudah. Sintayong kembali menyoroti penyelesaian akhir para penggawanya di laga menghadapi Vietnam. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, para pemain masih kerap membuang peluang. Namun di sisi lain, Sintayong tetap mengapresiasi kerja keras pemain di atas lapangan. Dia mengatakan kalau para pemain sudah menampilkan hal yang terbaik. Sintayong mengklaim kalau kedua tim bermain sangat disiplin dan sudah menampilkan kerja keras. Dia pun akan melakukan perubahan pada leg kedua semifinal mendatang. Fahrudin Arianto turut menyampaikan komentarnya pasca timnas Indonesia ditahan imbang Vietnam. Kapten timnas Indonesia itu bersyukur dengan hasil tersebut. Menurut pemain Madura United ini, laga menghadapi Vietnam merupakan laga yang gak mudah. Fahrudin pun mengatakan kalau rekan satu timnya sudah sangat bekerja keras. Dia juga mengklaim kalau para pemain sudah menjalani instruksi dari Sintayong. Fahrudin pun berharap jika leg kedua para pemain dituntut untuk bisa tampil lebih fight. Pelatih timnas Vietnam yakni Park Hang-seo menyebut kalau menghadapi Indonesia merupakan laga yang tidak mudah.
Hal itu dia sampaikan pada sesi konferensi pers pasca pertandingan. Dalam sesi konferensi persnya, Park Hang-seo mengatakan kalau para pemain sudah bermain cukup spirit. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah bekerja keras. Di sisi lain, Park Hang-seo sendiri sempat membuat kontroversi dengan enggan berjabat tangan dengan Shin Taeyong. Pelatih 65 tahun ini memang diklaim punya masalah dengan Shin Taeyong. Madam Pang dikabarkan ingin memboyong salah satu pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia itu disebut akan bermain di klub miliknya yakni Port FC. Namun manajer timnas Thailand itu enggan membocorkan pemain mana yang menjadi incarannya tersebut. Sebelumnya Port FC sendiri pernah memboyong salah satu pemain Indonesia. Saat itu Terence Puhiri sempat berseragam Port FC di tahun 2017 lalu. Port FC kemencut dengan Terence usai aksi sprint kencangnya di laga antara Borneo FC kontra Mitra Kukar. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Nur Aisyah 98. Kalau acara Sport 7 sama One Stop Football masih ada, Nevia sama Neng Dila layak banget ikut casting. Wah, thank you guys. Kalian harus terus support Cetak Gol Harian dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang nonton. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.